Halo sahabat Manggu dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Siapa di sini yang kalau belajar kelompok malah jadi sesi curhat? Atau ada yang selalu jadi kuli ngerjain tugas sementara yang lain malah main HP? Anu itu gitu, anu ieu kieu, tungtung nama pegawaian beres ku sorangan, capek gawe teu kapake. Wah, kalau misalkan terjadi kayak gini terus, belajar kelompok bisa-bisa cuman jadi ajang buat nongkrong. Nah, biar kelompok belajar kalian lebih produktif dan tetap seru, ada satu metode yang keren dan patut buat dicoba. Namanya STAD atau STAD. Bukan Ustadz ya. Ya, STAD itu kepanjangan dari Student Team Achievement Division. Dan kalau kalian penasaran tentang apa itu STAD, yuk simak sampai habis. Dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. STAD atau STAD adalah cara belajar kelompok yang super duper efektif karena pakai sistem tim, kuis, dan kerjasama. Intinya kalian bakal belajar bareng dalam kelompok kecil yang heterogen. Jadi ada yang jago, ada yang masih belajar, dan ada yang sedang-sedang aja. Semuanya bisa saling bantu. Konsep ini diperkenalkan oleh Robert Slevin dari Johns Hopkins University dan terbukti bikin suasana belajar makin hidup. Bayangin kalau belajar kelompok itu kayak main game RPG. Misalnya kayak Mobile Legends. Ada yang jadi jungler, ada yang jadi roamer, ada yang jadi mid laner, XP laner, dan gold laner. Dan semuanya kerjasama buat menang. Nah, di STAD kalian bakal main tim buat dapetin hasil belajar yang maksimal. Sekarang gimana sih cara kerjanya STAD? Ada 5 langkah simpel dalam metode STAD ini. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembagian kelompok. Dosen atau guru bakal bikin kelompok acak tapi seimbang, dimana ada yang paham banget, ada yang masih belajar, dan ada yang biasa-biasa aja. Tujuannya apa? Biar bisa saling bantu dan bukan sekedar yang pinter aja yang ngerjain semua. Contohnya, kalian belajar tentang manajemen keuangan. Dan satu tim itu berisi dari si ahli investasi, si suka hitung, si paling jago catat materi, dan si butuh motivasi. Dengan begini semuanya bakal belajar bareng-bareng bukan saling mengandalkan. Langkah kedua, presentasi materi dari dosen. Sebelum diskusi, dosen bakal kasih materi dulu. Bisa lewat presentasi, video animasi, atau bahkan simulasi biar lebih greget. Nah, ini kesempatan buat fokus dan nyimak baik-baik. Contohnya, dosen menjelaskan konsep time value of money. Lebih enak dapat 1 juta rupiah sekarang atau 1,5 juta tapi setahun lagi. Nah, ini bakal jadi bahan diskusi seru di kelompok. Kemudian yang ketiga, kerja tim, diskusi dan latihan soal. Di tahap ini, tiap tim harus diskusi dan saling bantu-membantu memahami materi. Yang udah paham bisa jadi guru dadakan. Yang belum ngerti bisa tanya sepuasnya. Intinya, no judgment, no bullying. Contohnya, tim kalian ngerjain soal bunga majemuk. Ada yang mulai ngejelasin pakai contoh duit tabungan, ada yang nyari cara gampang pakai rumus, ada yang riles sama promo cicilan di e-commerce. Seru kan? Langkah yang keempat, kuis individu. Setelah diskusi, waktunya battle mode on. Setiap orang bakal mengerjakan kuis sendiri-sendiri. Di sini nggak akan ada contekan ya, karena yang dinilai bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling mengalami peningkatan. Jadi semuanya punya kesempatan buat menang. Contoh, dosen kasih kuis 10 soal tentang investasi dan bunga majemuk. Tiap mahasiswa harus jawab sendiri tanpa ngintip jawaban teman sebelahnya. Langkah yang kelima, pemberian skor dan reward tim. Nah, ini yang bakal bikin STAD makin seru. Hasil kuis bakal dikumpulin dan diakumulasi buat skor satu kelompok.
Tim yang anggotanya paling banyak mengalami peningkatan bakal dapat penghargaan. Bisa berupa sertifikat, poin tambahan, atau gelar, ataupun hadiah-hadiah kecil lainnya. Nah, kenapa STAD itu keren? Alasan yang pertama, belajar gak lagi bikin ngantuk. Diskusi dan kerja tim bikin suasana kelas lebih ramai dan interaktif. Kemudian alasan yang kedua, gak ada yang ketinggalan. Yang udah paham bisa ngajarin, dan yang belum paham bisa dapat insight baru. Alasan yang ketiga, kompetisi sehat dan fun. Bukan cuma nilai yang dihitung, tapi juga perkembangan individu. Alasan yang keempat, rasa percaya diri meningkat. Buat yang biasanya malu buat tanya di kelas, di kelompok ini bisa bebas bertanya. Kesimpulannya, ayo coba STAD. Buat kalian yang bosen sama cara belajar yang gitu-gitu aja, coba STAD. Dijamin lebih rame, lebih seru, dan pastinya lebih efektif. Coba pakai metode STAD di kelompok belajar kalian. Siapa tahu nilainya naik drastis dan kalian jadi lebih semangat buat belajar. Jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, like, share, dan subscribe channel Manggu agar kita bisa bahas hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.